Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin salat Isya yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari dan malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita semua untuk menghadiri dan menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, di saat mungkin banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai hilang semangatnya dan tidak konsisten atau istiqomah. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang konsisten dan istiqomah sampai keluar dari bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, mungkin kita akan merasa malu. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, perbuatan dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Sebagaimana kalau kita mengingat nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak diberikan kepada kita, mungkin juga kita akan menangis sebab di atas kelalaian dan di atas kesalahan yang terus kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Azza wa Jalla masih memberikan nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar. Itulah Tuhan kita, Rabbun Azza wa Jalla Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha dermawan, dan yang maha mulia. Kalau berbicara tentang makna Al-Karim, ulama mendefinisikan dan menjelaskan bahwa Al-Karim yang sering kita dengar di Al-Quran itu memiliki makna kasirul khair wal ata, alladhi a'ta bila sababin wala iwadin. Yang dimaksud dengan Al-Karim adalah zat yang suka memberi, suka melakukan kebaikan, yang apabila memberinya tanpa alasan dan juga tidak mengharapkan balasan. Ismun li jami'il mahamidi wal mahasin, yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung banyak kebaikan dan juga pujian. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, dialah yang maha memberi sebelum kita meminta. Allah Subhanahu wa taala memberi begitu banyak nikmatnya, lebih dari apa yang kita minta juga kepada siapapun itu, tanpa membedakan baik dia adalah mukmin ataupun dia kafir, ataupun dia seorang hamba yang taat dan juga pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala dengan karam, dengan kemurahannya memberikan semua nikmat kepada hamba-hambanya, kepada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dengan karam dan kemurahannya tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Sebagaimana jamaah sekalian, ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang memohon dan berdoa kepadanya, mengangkat kedua tangannya, Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi
idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu, Maha Mulia, Maha Pemurah, yang apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya, malu mengembalikan dalam keadaan kosong. Itulah sifat pemurah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi 10 kebaikan. Menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi ratusan kali lipat. Allah Subhanahu wa taala dengan karam dan kemuliaannya masih tetap membuka pintu taubat, masih tetap membuka pintu rahmat bagi siapa yang mau kembali kepadanya. Allah juga akan menutup aib-aib, menutup kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dari pandangan manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, melakukan amalan-amalan kebajikan, melakukan amalan-amalan soleh, itu tidak lantas menjadikan kita langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal nilainya itu tidak bisa ditukar dengan amal kita yang begitu sedikit. Kita hanya punya kesempatan mungkin hidup 50, 60 atau mungkin 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau memasukkan surga kepada hambanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi." Seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amal yang dia miliki. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Tidak demikian engkau wahai Rasulullah." Qala wala ana illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi. Tidak pula saya kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa al-karam, kemurahan, dan juga maha dermawan dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang pernah kita lakukan. Betapapun banyak yang dosa kita lakukan di masa yang lalu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa bagi orang yang kembali kepadanya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law annaka ataitani bi qurabil ardi khataya, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau seandainya engkau wahai anak Adam datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemuiku tidak menyekutukanku, tidak berbuat musyrik, tidak berbuat syirik, maka saya akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi juga ampunan. Ini merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah, yang diberikan nikmat begitu banyak, kita perlu mengaplikasikan dan mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala al-karam dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Maha Karim, Maha Pemurah, Maha Dermawan, lantas kita mencari zat yang lainnya untuk meminta pertolongan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Harusnya kita sebagai hamba cukup bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong kita. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sebab tidak ada zat yang dapat memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang pemurah, menjadi orang-orang yang suka memberi, menolong saudara-saudara kita, tidak membuka aib, tidak menceritai yang jelek-jelek kepada orang lain. Itu bagian dari sifat pemurah, sifat mulia yang dimiliki oleh seorang hamba yang diambil dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Demikian juga kalau kita mengetahui dan merasa bahwa begitu banyak nikmat dari Allah, jangan sampai kita terperdaya dan tertipu. Allah memberikan kita nikmat begitu banyak dalam kehidupan ini, kemudian menjadikan kita lupa, menjadikan kita lalai
tetap berbuat dosa dan maksiat kepadanya, na'udzubillah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau itu lalai, tertipu dari Tuhanmu yang Maha Pemberi, dari Tuhanmu yang Maha Mulia dan Maha Pemurah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita terus masih melakukan perbuatan dosa dan melanggar kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung-hitung dan melihat begitu banyak rahmat, begitu banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebab Allah membuka pintu langit seluas-luasnya, membuka dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan syaitan juga dibelenggu. Itu bagian dari karam dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita fasilitas ampunan. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita saja di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mempersiapkan di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang diberkahi, dimuliakan, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa diri ketika sudah difasilitasi dan diberikan begitu banyak kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, lantas dia lupa terhadap dirinya. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, rohima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Sungguh merugi orang yang datang dan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah begitu luas yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, tapi ada saja hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, kemudian menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat, keberkahan, dan ampunan ketika keluar dari bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itulah tujuan dari diwajibkannya kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang mulia. Itulah yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.